Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizwan dengan NIM 210222204. Ya, baiklah, di sini yang nomor pertama yakni tuliskan tujuan Muhammadiyah beserta dengan landasan dalilnya. Ya, jadi jawabannya yaitu maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid, pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahih. Dan landasan dalil didirikannya Muhammadiyah terdapat pada surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan nomor kedua yakni sebutkan dan jelaskan identitas Muhammadiyah yang Anda ketahui dan perbedaannya dengan organisasi lain. Ya baik, jawabannya itu membedakan organisasi Muhammadiyah dengan yang lain adalah pengkajian ekstra terhadap amalia warga Muhammadiyah agar sesuai dengan sunnah. Salah satu yang membedakan Muhammadiyah dengan yang lain, bagaimana amalia warga Muhammadiyah sesuai dengan sunnah yang dikaji sedemikian rupa. Seperti peristiwa yang diceritakan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami berangkat dalam satu perjalanan, lalu seorang dari kami tertimpa batu dan melukai kepalanya. Kemudian orang itu mimpi basah. Lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk tayamum? Mereka menjawab, kami menendang kamu tidak mendapatkan keringanan karena kamu mampu menggunakan air. Lalu ia mandi kemudian meninggal. Ketika kami sampai di hadapan Nabi SAW, peristiwa tersebut diceritakan kepada beliau. Beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membalas mereka. Tidakkah mereka bertanya jika tidak mengetahui? Karena obat dari tidak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya dia cukup bertayamum. Ia menegaskan sebagai seorang muslim yang harus menuntut ilmu. Yang ketiga yakni uraikan pengalaman dan manfaat yang Anda dapatkan setelah mempelajari pergerakan Muhammadiyah. Jadi manfaat yang didapat pada gerakan Muhammadiyah memberikan pengertian kepada para pelajar tentang apa dan bagaimana pergerakan Muhammadiyah, memberikan bekal kepada calon kader Muhammadiyah yang akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan Muhammadiyah, dan juga mempelajari kemudian pada dasarnya mempelajari sebagian bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran modern dan pengalaman yang saya dapat saat mengikuti gerakan tersebut, yaitu saya mendapatkan banyak hal baik dan positif ketika dalam lingkungan Muhammadiyah, di mana saya bisa belajar bersama dan menyempurnakan iman dan agama saya. Kemudian yang keempat yakni uraikan pendapat Anda tentang peran Muhammadiyah dalam memberdayakan perempuan dan bagaimana pandangan Islam tentang kesehatan gender. Ya baiklah, jawabannya itu Muhammadiyah dalam pemberdayaan perempuan. Dalam pembentukan Muhammadiyah ada juga dibentuknya organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu sebagai gerakan Aisyah. Organisasi Aisyah adalah suatu organisasi otonom Muhammadiyah yang didirikan bersamaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah bertepatan 19 Mei 1917 Masehi dan diketuai oleh Siti Bariyah. Nama Aisyah oleh Kiai Haji Fahrudin dan diambil agar perjuangan seperti Aisyah istri Rasulullah. Nasihatul Aisyah adalah organisasi otonom kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan keputrian dan bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan yang berdirinya diawali dengan pembentukan SP Siswa Praja dari ide-ide Sumodirjo. Kemudian yang kelima, Muhammadiyah dalam menentukan hukum senantiasa mendasarkan keputusannya pada dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap upaya ijtihad yang ditempuh Muhammadiyah bertumpu pada tiga metode ijtihad utama, bayani, burhani, irfani. Maksud dari tiga metode ijtihad tersebut, ya jadi maksudnya yaitu satu, bayani, al-ijtihad bayani dengan pola metode kebahasaan, yakni menjelaskan hukum yang permasalahannya telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Bayani dapat diartikan pola ijtihad Muhammadiyah untuk memahami nas yang mujmal dalam hal-hal yang mengandung mustarak. Kemudian burhani, sedangkan burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika pada tahap tertentu. Keberadaan teks suci dan pengalaman spiritual bahkan hanya dapat diterima jika sesuai dengan aturan logis. Dan yang ketiga irfani,
Metode Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.